hanya berbisnis, tapi juga memperhatikan dampaknya untuk lingkungan ya Mas Betul, Reza ya? betul. Apa sih Mas harapan yang ingin dicapai dari membangun bisnis ini Mas? Untuk harapan kami sebetulnya semoga ke depannya kesadaran lingkungan masyarakat itu semakin tertanam ya, sehingga dapat mencari alternatif atau substitut lain yang memungkinkan penggunaan plastik itu berkurang. Hari ini kita lagi di Bandung nih, TikTok Gas to Bandung. Dan kalau ke Bandung, kita pastinya bawa oleh-oleh ya kan? Tapi ngomongin soal oleh-oleh ini bawanya pakai apa ya? Ribet juga nih kayak gini nih. Kayaknya kita butuh kantong sih, tapi nyari kantong di mana ya? Ada Sobat Daai. Ada Mas Reza. Halo Mas. Halo, butuh kantong nih kayaknya bawaannya banyak. Wah iya nih Mas, kita bingung mau pakai kantong apa. Itu apa Mas? Ini bioplastik dari singkong yang bernama Kasaplas. Oh, itu kantong dari singkong? Betul. Coba ya kita masukin. Wih, beneran kayak plastik ya ini ya. Ini kantong singkong. Wah, penasaran. Kita boleh ngeliat gak sih cara proses bikinnya nih Mas Reza? Boleh dong. Oke deh kalau gitu, let's go. Mari. Hai sahabat Daai, kita langsung lihat proses pembuatan bioplastik dari Kasaplas. Wah, ini ya tempatnya Mas Reza. Betul, ini proses produksi bioplastik dari singkong yang bernama Kasaplas. Wah, tapi ngomong-ngomong nih Mas Reza ya, kenapa sih Mas pakai singkong Mas untuk bikin kantong? Kalau untuk biomaterial atau bioplastik itu sebetulnya banyak material yang bisa digunakan. Namun karena Asia Tenggara ini lebih banyak menghasilkan tumbuhan singkong, maka dari itu raw material yang digunakannya itu biasanya dari singkong. Oh gitu, jadi kalau di sini tuh proses dari awal singkongnya banget nih sampai jadi kantong nih Mas? Nah kalau kami itu proses pembuatan dari biji bioplastik langsung dibuat menjadi produk akhir. Oh oke, jadi sudah yang biji plastik di sini ya Mas betul, ya? Betul. Tapi kalau dari singkongnya jadi biji plastik tuh kayak gimana Mas prosesnya? Baik, untuk bioplastik biji materialnya seperti ini. Oh, kayak udah jadi kayak gini ya? ya? Seperti beras. Kecil-kecil gitu nih Sahabat Daai, kalau Sahabat Daai lihat tuh. Untuk biji bioplastik itu terdiri dari 3 ingredient, yaitu pati singkong, lalu minyak nabati, dan juga biopolimer sebagai pengerat atau supaya bisa dibentuk begitu ya. Nah setelah dibuat menjadi biji bioplastik, lalu diproses untuk pemanasan, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oh ini bijinya dimasukin aja gitu Ya, Mas? dimasukin ke sana, lalu dia akan ada proses blowing untuk dibuat nanti menjadi kantong. Nah, untuk kantongnya sendiri macam-macam bentuknya tergantung dari kebutuhan atau dari pesanan. Wah, kalau gitu kita boleh lihat gak nih bagaimana sih prosesnya lebih lanjut nih dari Baik, biji plastik bisa jadi kayak gini. Let's go Sahabat Daai! Ya sahabat Daai, ini adalah raw material dari bioplastik singkong yang bisa kalian lihat. Dia berbentuk seperti beras begitu ya. Nanti ini akan diproses menjadi kantong singkong yang dapat kalian gunakan sebagai pengganti plastik konvensional yang saat ini mungkin sudah banyak kita ketahui plastik banyak mencemari lingkungan. Oh oke, tapi ini ada 2 ya Mas ya? Iya betul, Ada 2 satunya jenis atau lagi. gimana? Kalau untuk yang satunya lagi, ini adalah waste atau sisa produksi yang kita gunakan kembali. Jadi sebisa mungkin zero waste atau tidak ada sisa. Begitu ya, kami menerapkan prinsip zero waste, jadi sebisa mungkin tidak ada sisa dari produksi yang dibuang. Oh coba kita boleh lihat gak Mas Boleh. gimana? Oh ini lebih halus ya Mas ya? Iya, betul. Wah ini kalau Sahabat Daai nggak tahu nih dikirain serbuk kelapa ini. Parutan kelapa ya? Iya, jadi ini nanti dicampur dengan biji bioplastik yang sudah ada, lalu kita mulai panaskan untuk diproduksi menjadi kantong singkong. Itu mesin ininya Mas, pemanasnya? Iya betul, itu mesin pemanas yang kita gunakan. Bisa kalian lihat semuanya di sini. Jadi prosesnya dari sini langsung di blow, lalu mulai dicetak. Kalau misalkan memang ada kebutuhan dari konsumen yang pengen ada logonya begitu ya. Tapi ngomong-ngomong Mas, untuk di mesin pemanasnya nih, ini muat berapa banyak nih kapasitasnya? Baik,
Kalau untuk takarannya biasanya memang sesuai dengan ukuran maupun dari ketebalan bahan begitu ya. Karena setiap kantong itu memiliki ukuran yang berbeda tergantung dari beban berat yang akan digunakan oleh konsumen tersebut begitu ya. Dan itu mempengaruhi dari ketebalan bahan. Tapi kalau ketebalannya ini di sini ada berbagai macam, Mas. Iya, betul. Kalau untuk ketebalan biasanya paling minim adalah di 40 mikron dan paling tebal di 70 sampai 80 mikron. Oh, itu untuk ukuran berapa aja itu, Mas? Biasanya di minimal 40 mikron bisa menampung beban berat sebesar 2 kg begitu ya. Oh. Dan untuk yang paling tebalnya di 70 sampai 80 mikron bisa menampung berat sampai 8 kg. Berarti semua tuh diatur dari awal sini ya, Mas ya? Betul, dari mesin ini gitu ya, dari ketebalan bahan dan juga ukuran. Berarti kalau di awal itu, Mas, yang paling tipis nih ya, itu membutuhkan berapa banyak peletnya sih? Jadi untuk satu produksi itu kita membutuhkan paling sedikit sebanyak 5 kilo. Kalau 5 paling kilo. banyak ya, Mas Reza? Paling banyak sebetulnya tergantung dari keinginan konsumen dalam memesan kantong yang akan mereka beli gitu. Biasanya minimum pemesanannya itu sebanyak 5.000 pieces. Tapi ngomong-ngomong itu kan kayak balon ya, itu proses apa itu, Mas? Iya, ini adalah proses dari pemanasan. Lalu sebelum dibuat kantong, dia kan perlu berbentuk dulu ya. Dan untuk seperti itu memang disebutnya kita blowing gitu ya. Supaya apa itu, Mas? Supaya dapat berbentuk kantong yang pada akhirnya bisa kita proses untuk cutting. Oh, gitu oke. ya. Tapi ini sekarang kan sekalian nyetak nih, Mas ya. Iya, Kalau betul. cetaknya itu pakai tintanya tinta ramah lingkungan juga kah atau tinta biasa? Jadi untuk tintanya kita tinta khusus yang memang bisa menempel di bahan organik atau bioplastik begitu ya. Biasanya memang untuk tintanya itu khusus, jadi tidak bisa menggunakan tinta yang biasa digunakan untuk sablon biasa. Oh, berarti ini tintanya ramah lingkungan gitu? Betul, jadi aman kalau misalkan termakan oleh hewan di laut begitu ya. Oh, oke. Jadi termasuk food grade juga ya, Mas ya? Ya, tapi kalau sengaja dimakan mungkin tidak ya. Jangan ya, sahabat Daai ya. Wow, jadi makin penasaran nih. Tadi dari panasin, di blow, dikasih tinta. Terus sekarang ini apa ini, Mas, di sini, Mas? Oke, setelah di blowing dan dicetak, nanti akan berbentuk roll seperti ini. Oh, ini hasil jadi Ya, rollnya ini hasil nih. jadinya seperti ini. Nah, ini nanti rollnya berapa meter itu, Mas? sebetulnya kita nggak bisa ukur berapa meternya karena nanti untuk hasil akhirnya akan dicek di cutting gitu ya. Akan dapat berapa pieces begitu. Wah, keren banget. Ternyata ya dari pelet seperti itu, di blow, dan akhirnya dicetak, bisa jadi kayak kantong nih. Iya. Ini udah jadi nih, Mas Reza? Betul, ini sudah jadi, tinggal kita pindah ke mesin cutting ya untuk proses akan dijadikan seperti apa bentuknya. Oke, kalau gitu let's go! Iya. Sobat Daai, setelah kita melalui proses produksi atau pembuatan dari bioplastik, kita akan ke bagian cutting atau proses pemotongan dibentuk menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan dari customer, begitu ya. Oh, ya ini tadi yang di roll itu ya, Mas ya? Betul, jadi setelah proses pembuatan di mesin yang sebelumnya, dia akan berbentuk roll atau gulungan yang sudah siap untuk dipotong atau melalui proses cutting. Tapi kalau cuttingnya nih emang di sistem otomatis atau manual nih? Semua mesin tentunya harus ada operatornya, begitu ya. Tapi di situ sudah disetting berdasarkan ukuran maupun bentuk yang akan dicetak, begitu ya. Oh, oke. Coba kita lihat lebih dekat nih ya. Wah, ini gimana tahapannya, Mas Reza? Iya, dari roll yang sudah jadi, itu lalu proses ke bagian di sini memang sudah ada mungkin kita ganti dengan tikar begitu ya. Iya. Ini pemberat supaya tidak menggulung atau stuck begitu ya. Iya. Nah, lalu prosesnya ke sini. Lalu di sini ada sensor untuk bisa mendeteksi ketebalan dari bahan yang sudah dicetak tadi. Ya, karena setiap ketebalan bahan itu mempengaruhi dari kekuatan atau load capacity dari kantong tersebut. Wah, canggih banget ya, Mas Reza ya? Iya. Lalu mulai ke proses pemotongan. Oh, ini potongnya pun udah disesuaikan ya, Mas ya? Iya, betul. Sudah disesuaikan. Hasil jadinya kayak gimana, Mas, yang udah selesai dipotong, Mas? Iya, nah setelah dipotong,
sini kalian bisa lihat Sobat Daai, kebetulan hari ini kita lagi produksi pesanan dari rumah sakit ya. Nah ini kebetulan dari rumah sakit pesanannya adalah berbentuk grip hold bag ya, untuk kantong obat biasanya ya, seperti itu ya. Jadi Kalau ini lebih tipis karena untuk obat ya Mas ya? betul, karena biasanya untuk obat beban beratnya atau load capacity-nya juga tidak terlalu berat. Biasanya ya paling berat sekilo begitu ya. Jadi dengan kantong seperti ini pun sudah bisa digunakan. Oke, jadi itu nggak usah ada tentengannya ya Mas ya? Betul, begitu. Nah nanti setelah jadi seperti ini akan ada proses cutting untuk handle atau holder. Kayak begitu gimana ya. Mas, coba Seperti ini. boleh lihat gak di Boleh. spill nih? Itu sesuai pesanan juga ya, mau kayak gimana bentuknya ya Mas ya? Betul. Wah, Setelah udah di-press, jadi. ini sudah jadi menjadi kantong yang kami sebut sebagai grip hold bag. Ya, jadi nanti digunakannya sebagai holder seperti ini. Wah, kita boleh coba pegang nggak Mas? Boleh, silakan. Wah, Sobat Daai, wih, keren. Ini kantong singkong Sobat Daai. Tapi ngomong-ngomong, ini tuh ketahanannya bisa diuji nggak nih Mas Reza nih? Tentu saja, jadi sebelum diproduksi menjadi kantong, biasanya kenapa tadi saya katakan ada ketebalan bahan, itu berdasarkan uji coba dengan ketebalan bahan sekian, itu dapat menampung beban sekian. Begitu ya. Oke. Kalau udah kayak gini nih biasa diapain Mas Reza? Kita setelah ada proses cutting, akan mulai langsung di-pack Oh, ini dijualnya per 100 piece per ya Mas? 100 pieces, tergantung dari ukuran. 100 pieces atau 50 pieces. Ini Sahabat Daai kalau mau beli bisa kemana Mas? Marketplace yang ada di Indonesia begitu ya, kalian bisa pilih karena kita juga taruh beberapa tenan di marketplace tersebut. Oh oke, jadi bisa dicari online juga ya Iya. buat Sahabat Daai yang penasaran nih. Wah keren. Kalau kayak gini tuh bisa diuji nggak sih Mas? Maksudnya bisa bertahan berapa lama kayak gitu? Baik, saya akan sedikit memperlihatkan demo bagaimana bioplastik dari Kasaplas ini betul tidak ya ramah lingkungan gitu ya. Oh, Nanti gitu. saya akan mungkin kasih lihat Sobat Daai. Oke kalau gitu let's go Mas Reza. Iya, baik. Nah, Sahabat Daai, gimana tadi setelah kalian lihat proses dari pembuatan bioplastik dari Kasaplas? Wah keren banget nih Mas Reza. Tapi ngomong-ngomong kan katanya ini ramah lingkungan ya? Betul. Nah itu bisa mudah terurai sendiri nggak sih? Untuk menunjukkan kalau bioplastik dari Kasaplas ini ramah lingkungan dan dapat terurai, mari saya kasih lihat perbedaan dengan plastik konvensional. Oke, let's go. Sahabat Daai, kalian sudah lihat kan tadi proses dari perbedaan antara plastik konvensional dengan bioplastik dari Kasaplas yang dilarutkan ke dalam air panas. Dan Wah. hasilnya berbeda. Iya Mas, itu langsung hilang ya Mas ya? Betul. Coba-coba Mas yang plastik diangkat Mas kayak gimana? Untuk plastik, konvensional plastik ini masih ada sisa bahkan tidak terpecah sama sekali. Iya. Dan masih berbentuk seperti sedia kala. Sedangkan untuk bioplastik dari Kasaplas, dia sudah tidak ada lagi. Kosong tuh, apa yang mau diangkat? Air ya Mas ya? Iya, betul. Terurai ya? Jadi ini dia terurainya dengan air panas ya Mas ya? Betul, sebetulnya untuk terurai di alam pun dia bisa, namun kalau bisa kan dibuang ke dalam tanah, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 180 hari. Namun apabila Sobat Daai pengen lebih cepat nih ngelihat hasilnya, betul tidak ya bioplastik dari Kasaplas ini dapat terurai, bisa kalian langsung masukkan ke dalam air, tapi kalau pengen lebih cepat lagi, ke dalam air panas. Oh, jadi dalam air pun dia juga bisa terurai gitu Mas ya? Iya, betul. Ke dalam air biasa pun akan terurai, tapi lebih cepat lagi ke dalam air panas. Wah keren. Tapi kalau misalnya kena panas nih Mas ya, gimana tuh Mas dia? Mudah terurai juga nggak tuh? Kalau misalkan hanya terhujani saja, begitu ya, itu kalau hanya terciprat air saja masih aman, begitu ya. Jadi terurai itu kalau direndam. Oke, kalau direndam aja ya. Tapi kalau dikasih pemanas nih Mas ya, dia tuh biasanya jadi lengket gitu nggak sih kalau misalnya kena setrikaan atau apa nih? Cotokan ya, misalnya cotokan. Oke, baik. Kalau untuk proses seperti itu, akan saya kasih lihat ke Sobat Daai, gimana kalau si bioplastik ini terkena panas. Berbeda tidak ya ketika kita bandingkan dengan plastik biasa. Oke, kalau gitu kita lihat lagi Sobat Daai. Ini hasil perbedaan dari bioplastik maupun konvensional plastik ketika kita gunakan setrika ataupun di sini kami pengganti dengan catokan gitu ya. Nah ini hasilnya berbeda. Untuk bioplastik dari Kasaplas masih utuh ya.
Sedangkan untuk plastik konvensional ketika terkena panas dia akan meleleh. Wah, keren-keren. Ini beneran pakai catokan ya Mas ya? Iya. Dan ternyata bisa menunjukkan hasil perbedaannya seperti itu. Wah, mantap. Jadi ini nggak usah takut nih ya kalau misalnya kena panas nih Mas ya, bawa barang-barang yang panas, masakan gitu ya. Iya, itu aman. Wah, kita boleh lihat nggak sih Mas produk-produk lainnya nih? Kayak gimana aja sih nih kantong-kantong dari singkongnya? Baik, untuk kantong dari singkong, mari saya tunjukkan produk-produk dari kantong. Sahabat Daai, dari bioplastik Kasaplas ini kita membuat beberapa jenis atau beberapa bentuk sesuai kebutuhan dari konsumen. Ini ada apa aja bentuknya Mas? Awal memproduksi kami itu hanya membuat kantong seperti ini atau umumnya kita sebut t-shirt bag atau di masyarakat biasa sebutnya kantong kresek. Oh Ya, bentuknya seperti ini. Namun berjalannya waktu, kebutuhan konsumen juga bermacam-macam sampai akhirnya kita buat beberapa jenis atau bentuk yang memang sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ini yang kami sebut gripple, biasanya customer yang memang bidang usahanya pakaian ataupun rumah sakit. Gitu ya. Tadi kita lihat ini ya, pas Betul, dibolonginnya pada saat ya. produksi. Dan customer-customer kami yang memang membutuhkan kemasan untuk pengiriman online, akhirnya membutuhkan satu kemasan yang disebut mailer bag. Contohnya seperti ini yang sudah ada seal tab-nya dan ini digunakan untuk kemasan pengiriman online. Oke. Dan ini pun ada berbagai warna ya, Mas ya? Iya, betul. Untuk warna kita, karena kami tidak tambahkan lagi pewarna, kita hanya punya limited color yaitu sebanyak 12 warna. Oh, untuk colornya pun ini pakai food grade gitu, Mas? Betul, untuk pewarna kita tidak tambahkan lagi pewarna apapun dan ini aman bila termakan ya, tapi kalau sengaja dimakan itu sebetulnya tidak ya. Tapi kalau termakan itu masih aman. Tapi kalau misalnya nih Mas ya, kebuang ke laut itu terus kemakan nih sama hewan-hewan laut tuh gimana Ya. Mas? Itu aman, maka dari itu Kasaplas bioplastik jika terbuang ke laut ini tidak masalah jika termakan oleh hewan. Nah ngomong-ngomong nih, selain kantong ini ada inovasi lain apa aja Mas? Oke, karena memang kami bidang usahanya di produk ramah lingkungan, kita akhirnya bertemu dengan beberapa produsen produk yang ramah lingkungan. Contohnya di sini kita punya edible straw yang terbuat dari beras. Jadi ini bisa dimakan, gitu ya. Wah, ini larut ya Mas ya? Iya, jadi kalau sudah terkena air dia akan melunak, sama seperti makaroni yang kalau kita sebelum konsumsi direndam lunaknya seperti itu. Wah, kalau inovasi lainnya ada apa aja nih Mas Reza? Oke, selain dari edible straw yang terbuat dari beras, kita juga ada straw yang terbuat dari jagung. Sifatnya sama, ramah lingkungan juga, tapi ini tidak bisa dimakan. Gitu ya, tapi ini juga lama-lama akan terurai dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Abis itu ada apa lagi nih Mas? Nah, kalau industri makanan, karena customer kami juga selain pesan kantong untuk take away-nya, mereka juga membutuhkan pengganti styrofoam. Ya, karena styrofoam juga terbuat dari plastik dan itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, maka dari itu ada produk replacement seperti ini yang terbuat dari sugar cane. Ya, tebu. iya, tebu begitu. Ini dia bentuknya bermacam-macam sesuai kebutuhan. Oh, termasuk pun itu cup-cupnya juga ya Iya, Mas ya? betul. Nah, sekarang mungkin kalau sahabat Daai suka ke coffee shop yang memang dia konsepnya ramah lingkungan, pasti sudah menggunakan cup seperti ini. Ya, Iya. biasanya seperti itu. Dan ngomong-ngomong tuh ada yang menarik nih Mas, itu cukuran ada juga nih Mas? Ada dong. Wah, Nah, dari apa Mas? ini bisa kalian tebak gak sahabat Daai terbuat dari apa? Dari sugar cane kah? Atau apa nih yang bisa dimakan lagi? Apa ya? Salah. Ini terbuat dari gandum, sahabat Daai. Gandum. Iya, ini terbuat dari gandum. Nanti juga sama sifatnya akan terurai dalam kurun waktu setahun ataupun 2 tahun. Wah, keren juga ya. Cukuran bisa terurai sendiri. Keren ini dari gandum, sahabat Daai. Tapi ini kan udah berdiri dari 2015 ya. Pernah nggak sih Mas ngadain workshop? Kalau untuk workshop sendiri sebetulnya sudah bagian dari program yang biasa kami lakukan ya dan bekerja sama
sama institut ataupun universitas yang ada di Kota Bandung lebih banyaknya ya, karena kami berdomisili di Bandung. Tapi tidak menutup kesempatan atau kemungkinan juga kami berkolaborasi dengan universitas di luar Bandung gitu ya. Jadi buat edukasi juga nih ya. Betul. Karena udah waktunya kita pun sadar harus menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan untuk menjaga bumi kita ya Mas Reza ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini tuh udah tersertifikasi belum sih Mas? Sudah. Kita tersertifikasi SNI. Even untuk ekspor juga kan itu sudah harus ada sertifikat minimal 3 ya. Dan itu kami sudah punya semuanya. Maka dari itu dari awal kami berdiri, customer kami bukan lokal. Gitu. Ketika kami berdiri, customer pertama kami justru dari luar. Karena kesadaran akan bahaya plastik itu mungkin lebih disadari oleh negara lain ya sebelum Indonesia gitu ya. Dan pertama kali kami ekspor itu kami ke Filipina. Wah, jadi memang kita pun harus sadar ya Mas ya melalui gerakan seperti ini Mas ya mulai mengubah produk-produk yang bisa kita pakai nih untuk yang lebih ramah lingkungan lagi ya. Iya, betul. Dan ini kenapa sih Mas? Awal mulanya nih Mas Reza pengen terjun ke sini Mas? Awal mulanya Kasaplas berdiri itu sebetulnya ini adalah salah satu lini produk dari perusahaan kami yang bernama Severuser Indonesia. Awalnya memang kami produsen dari kemasan begitu ya. Berjalannya waktu isu tentang plastik juga semakin marak begitu. Dan kebetulan kami memiliki kolega seorang insinyur dan dia berhasil menciptakan bioplastik dari singkong ini dan menawarkan kami untuk develop produk begitu ya, sehingga akhirnya kami sepakat dan akhirnya menjual produk bioplastik ini. Wah, keren. Dan akhirnya sekarang udah banyak sekali di pasaran ya Mas ya? Betul. Tapi inovasi kedepannya apa nih Mas Reza? Kalau inovasi kedepannya mungkin kita biasanya kalau Kasaplas ini kita mengikuti demand dari customer ya gitu. Apapun kebutuhan yang masyarakat ingin biasanya kita develop begitu. Seperti contohnya tadi, awal mula kami memproduksi kantong bioplastik berbentuk kresek. Nah, makin berjalannya waktu, kebutuhan bermacam-macam. Ada yang untuk kebutuhan kantong obat, ada untuk bedsheet di rumah sakit ya. Lalu ada juga untuk apron pada saat penggunaan dokter beroperasi. Itu kami buat berdasarkan permintaan dari customer, sama halnya dengan poly mailer bag seperti ini yang memang pada awalnya dibutuhkan pada saat online shopping semakin marak di Indonesia begitu. Wah, mantap sekali. Tidak hanya berbisnis tapi juga memperhatikan dampaknya untuk lingkungan ya Mas Reza ya. Betul. Apa sih Mas harapan yang ingin dicapai dari membangun bisnis ini Mas? Untuk harapan kami sebetulnya semoga kedepannya kesadaran lingkungan masyarakat itu semakin tertanam ya, sehingga dapat mencari alternatif atau substitut lain yang memungkinkan penggunaan plastik itu berkurang ya gitu, apapun itu agar bumi ini dapat dirasakan bukan hanya kita saat ini tapi untuk generasi kita yang akan datang. Wah, mantap sekali, sangat menginspirasi Mas Reza. Nggak terasa 30 menit kita udah diajak jalan-jalan nih melihat semua proses pembuatan dari singkong menjadi kantong. Sangat menginspirasi pastinya untuk sahabat DAI di rumah. Terima kasih Mas Reza, dadah! Terima kasih.